Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LDKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Daniel Irot, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Head Counseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang LGBT, bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kita akan mereview sedikit tentang apa penyebab ketertarikan sejenis pada bagian yang pertama. Mungkin Pak Sindu bisa berikan gambaran tentang apa penyebab ketertarikan sejenis ini. Jadi yang pertama yaitu ketiadaan pemenuhan cinta yang utuh dari kedua orang tua kandung terhadap sang anak. Cinta yang utuh punya dua sisi, yaitu sisi kasih sayang, sisi yang lain sisi batasan dan arahan. Kalau kasih sayang itu seperti ibaratnya tali itu diulur gitu ya. Sisi yang lain, kasih sayang tadi itu adalah arahan dan disiplin. Arahan dan disiplin itu seperti kita menarik tali itu. Jadi tarik dan ulur dibutuhkan sang anak sebagai wujud cinta yang utuh yang perlu didapat dari ayah kandung dan ibu kandung. Kasih sayang itu ada 4 bahasa minimal: sentuhan fisik yang sehat, dibelai, dikecup, digandeng, dirangkul. Yang kedua, kebersamaan yang dirasakan anak itu. Jadi ditemani dalam berbagai aktivitasnya minimal oleh salah satu orang tua secara bergantian. Yang ketiga, kata-kata peneguhan. Yang keempat, perhatian fisik, perawatan, makanan, pakaian, kesehatannya. Sementara arahan dan disiplin sebagai sisi yang lain dari kasih sayang itu berupa batasan-batasan jam kegiatan, mengingatkan disiplinnya, pembentukan karakternya. Ayo kamu jujur, ayo kamu rajin, dan kalau ada perilaku rajin dan jujur itu dipuji, dikuatkan. Tata krama juga diajarkan, dipraktekkan di rumah. Anak diajar untuk punya cita-cita, visimu apa, dibimbing untuk mencapainya secara sederhana. Bagian dari arahan dan disiplin termasuk diet media, penggunaan televisi, media-media gawai atau gadget, internet sebaiknya tiarap 0 sampai 10 hingga 12 tahun. SMP itu baru usia yang sehat untuk menggunakan gadget atau gawai. Kemudian ditambah pendidikan seks sesuai tahap perkembangan usia anak. Jadi sejak anak balita sudah ada pendidikan seksnya sesuai usianya ini. Makanya isu LGBT termasuk isu yang dibahas. Kamu laki, kamu perempuan, laki seperti apa, perempuan seperti apa, bagaimana memperlakukan temanmu yang sejenis lawan jenis, bagaimana kalau kamu lihat gambar porno, kenapa gambar porno, film porno kita tolak, bahkan kamu langsung matikan, lari dari tawaran untuk menonton, melihat. Kita jelaskan secara terbuka sejak usia dini, sehingga hal ini semua menghimpun dalam diri anak menjadi cinta yang utuh. Kalau cinta yang utuh ini melimpah dari 0 sampai 12 tahun, maka secara alami anak punya perlindungan yang solid, yang kokoh, Pak Daniel, dari hal-hal yang bisa menggiring mereka salah pergaulan, termasuk kehidupan seks di luar nikah, kehidupan seks dini, termasuk kemungkinan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami ketertarikan sisi sangat kecil kemungkinannya. Oke, jadi Pak Sindu mengatakan bahwa cinta yang utuh itu menolong sekali anak-anak untuk tidak masuk ke dalam ketertarikan yang sejenis begitu ya. Betul. Dan Pak Sindu memberikan alasan mengapa cinta yang utuh itu dapat melindungi anak-anak dengan alasan-alasan yang tadi. Mungkin bisa lebih dalam lagi mengapa cinta yang utuh ini sungguh-sungguh dapat melindungi anak-anak untuk masuk dalam cinta yang sejenis itu, Pak Sindu. Ya, jadi kita bisa perhatikan Pak Daniel dari
tahap perkembangan identitas seksual. Tahap perkembangan identitas seksual pada seorang manusia bisa kita klasifikasi, kita golongkan secara umum dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama 0 sampai 2 tahun. Dari kelahiran sampai umur 2 tahun itu adalah tahap sense of being, tahap keberadaan diri. Maksudnya bagaimana Pak itu Pak? Yaitu tahap di mana kalau seorang bayi mendapatkan kehadiran ibu secara konsisten, secara terus-menerus kehadiran ibu, kasih sayangnya melimpah secara ajeg, secara menetap 0 sampai 2 tahun, nangis, ibunya datang, oh kenapa ini, oh pokoknya basah, oh diganti, oh waktunya minum susu, disusui dengan ASI, dengan baik, kalaupun tidak bisa ASI, formula tapi tetap dengan perlakuan, pelukan, kehangatan. Jadi itu membentuk namanya kelekatan antara ibu dan anak. Membentuk basic trust, rasa aman tingkat dasar pada diri anak. Dan pada titik itu anak akan merasa, oh aku dicintai, aku dikehendaki, aku dilindungi. Dan itu membentuk rasa keberadaan diri. Aku eksis, aku ada. Kalau bayi, sampai suaranya habis, gak ada yang mencari, menolong. Akhirnya merasa, siapa yang menghendaki aku? Siapa yang tolong aku? Oh, tidak ada yang suka aku. Akhirnya anak gak merasa diri sebagai pribadi yang eksis. Dan ini berarti tidak punya sisi perlindungan diri. Akhirnya nanti di masa usia lebih dewasa, siapapun yang menerima, dia akan telan. Sekalipun, ayo kita nge-seks yuk. Aku sodomi kamu ya anak laki-laki. Kamu anak perempuan, yuk kita nge-seks ya. Dia akan terima apapun perlakuan-perlakuan buruk itu, karena itu bagi dia, kok ada yang memperhatikan, kenapa kok jual mahal? Karena anak-anak ini tidak terbentuk rasa keberadaan diri, sense of being. Jadi ini fondasi pertama. Jadi sangat penting ya, berarti orang tua, ayah, ibu betul-betul memperhatikan 0 sampai 2 tahun ini untuk anak boleh memiliki kelekatan dengan sang ibu yang paling ya. utama. Ayah tetap mendukung, tapi ini porsi terbesarnya ibu. Kemudian tahap selanjutnya bagaimana Pak Sindo? Yaitu tahap usia 2 sampai 4 tahun. Jadi ini tahap kemandirian. Tahap kemandirian artinya bahwa anak masuk pada tahap di mana ditolong oleh sang ayah, diteguhkan sang ayah untuk berani dan aman meninggalkan pelukan ibunya. Bukan berarti sang ayah merebut, udah nih, udah mau 2 tahun, kamu pisah, jauh dari ibu, harus dengan bapak terus. Bukan seperti itu tentunya. Maksudnya dengan lembut, sang ayah dorong anak, ayo kita jalan keluar. Aduh takut pak, aku mau sama dengan mama saja. Oh nggak apa-apa, papa sayang kamu, papa melindungi kamu. Jadi orang tua dari pihak laki-laki, sang ayah di sini punya porsi penting, mendampingi sang anak yang diasuh ibu sambil sang ayah ini meneguhkan, mendampingi. Ini kemandirian. Jadi artinya dia merasa dari rasa aman dengan ibu di tahap 0-2 tahun diperluas rasa aman dengan ayah dan rasa aman dengan lingkungan sekitar. Sehingga muncullah fenomena kenapa ada anak-anak yang memasuki usia TK seperti nggak bisa lepas dari ibunya, nangis terus gitu kan ya. Kurang peneguhan dari ayah begitu. Kira-kira. Salah satunya atau salah satu yang lain di tahap awal Pak Daniel, tahap keberadaan diri, sang ibu banyak meninggalkan anaknya, kasih sayangnya nggak konsisten, sehingga belum terbentuk kemampuan untuk nantinya berpisah dengan ibu. Tapi kalau justru 0-2 tahun konsisten, sang ayah kemudian mengajak dia memisahkan diri dari ibu, tentunya bertahap, anak akan mau karena dia sudah punya basic trust, rasa aman tingkat yang paling dasar. Yang ketiga, yaitu 4-6 tahun, Pak Daniel. Di sini adalah tahap di mana terbentuknya identitas seksual lewat interaksi dengan orang tua sejenis. Jadi anak laki dengan sang ayah, anak perempuan dekat dengan sang ibu. Biasanya anak ini kan mulai eksplorasi, coba-coba.
sang anak perempuan lihat ibunya sehari-hari duduk di depan meja rias, ambil lipstik, ambil bedak. Ketika sang ibu pergi, sekian waktu pulang, kok meja rias saya berantakan? Akhirnya kita lihat mana anak perempuannya, wah ketawa ibu itu. Kenapa? Ternyata si anak gadisnya yang masih di balita itu selometan dengan lipstik sang mama. Pupurnya bentol-bentol di wajah dan tubuh, gitu ya. Baju sang mama dipakai oleh sang anak perempuan dan sebagainya. Nah ini sehat itu bagian dari imitasi, peniruan. Makanya sangat disayangkan kalau kemudian ayah tidak hadir di usia balita ini. Bagi terutama anak laki mau imitasi ke siapa? Mengidentifikasi, menyamakan diri dengan siapa? Akhirnya dengan sang ibu. Nggak heran kemudian ini kritis. Akhirnya anak laki-laki bisa jauh lebih feminin dari yang semestinya karena nggak ada figur ayah, pria dewasa yang lekat di usia balita ini 4-6 tahun. Kemudian tahap selanjutnya bagaimana Pak Sindo? Yang keempat yaitu di usia 6 hingga 12 tahun Pak Daniel. Jadi di sini adalah tahap waktu usia SD, tahap ikatan teman sebaya yang sejenis. Jadi anak laki kalau sudah terlewati dengan baik dari 3 tahap sebelumnya, maka tahap keempat secara alamiah kalau dia berteman, anak laki dia kepengen cari teman laki-laki. Waktu dia 1 SD, 2 SD, 3 SD. Yang anak perempuan sesama anak perempuan. Ini pentingnya di mana nih Pak Sindo? Untuk mereka mencari teman sebaya jenis ini maksudnya berkaitan dengan identitas seksual bagaimana ini? Ya peneguhan Pak Daniel. Jadi dia akhirnya bergaul, anak laki itu seperti ini. Kan yang tadi di tahap ketiga itu kan dia mengalami pembentukan identitas seksual ini dari orang tua sejenis. Artinya orang dewasa dengan anak. Peniruan kan. Nah, tahap berikutnya diteguhkan sebaya, seusia. Tentunya di sini tetap peran ayah dan ibu penting. Cuma di sini yang saya mau katakan di tahap keempat, ikatan teman sebaya yang sejenis usia 6-12 tahun, itu adalah tahap penting yang perlu dilalui. Jadi apa yang dia pelajari, imitasi, identifikasi, tiru dari keseharian bergaul dengan ayah, keseharian bergaul dengan ibu bagi sang anak gadis, maka dia implementasikan, dia jabarkan dalam relasi sebaya, seusia, sesama anak laki-laki bagaimana berbeda pendapat, bekerja sama, bersahabat, ada konflik, bagaimana menyelesaikannya sebagai lelaki. Yang anak perempuan begitu, suka main boneka, suka main plastisin, suka dengan keindahan, dengan kerajinan, kerapian, cara penampilan dengan rok dan sebagainya. Anak laki dengan celana pendeknya, dengan sikap-sikap maskulinnya, dia belajar, diasah, saling mengasah sesama anak laki-laki. Maka di sini adalah hal yang kita perlu lampu kuning. Kalau ternyata di usia SD, kok anak laki-laki kita nggak mau dekat dengan sesama anak laki-laki? Ditanya, kenapa? Nggak mau. Anak laki-laki itu kasar, suka dorong, suka ini, lari-lari, baunya, keringatnya nggak enak. Aku lebih suka hanya bergaul dengan anak-anak perempuan, lebih wangi, lebih lembut lah. Ini justru indikasi yang negatif. Sangat mungkin, kemungkinan di masa balita ayah tidak hadir bagi anak laki-laki ini. Identifikasinya dia dengan ibu, sehingga dia merasa amannya dengan yang seperti ibu, yaitu teman-teman SD yang perempuan. Nah, di sini lampu kuning supaya orang tua lebih deteksi dini dan melakukan usaha kembalikan secara dini. Tentunya bukan dimarah-marahin, kamu laki-laki harus begini. Enggak, tentu lewat proses persuasi. Dan di sini ayah sangat mutlak hadir untuk meneguhkan anak laki-laki ini. Kehadiran ayah ibu betul-betul sangat dibutuhkan ya untuk supaya menjadi model buat anak-anak mereka ya. Betul. Supaya pria menjadi pria, wanita menjadi wanita begitu ya. Ya, Pak Daniel. Bagaimana dengan tahap berikutnya di remaja begitu Pak? Ya, masa remaja kita bisa sebut sebagai tahap yang kelima ya, khususnya remaja
masa-masa SMP, remaja awal, di mana di sini perlu peneguhan dari orang tua lawan jenis. Bentuk peneguhannya bagaimana ini? Ya, anak laki-laki perlu mendapatkan pengakuan dari sang ibu. Kamu itu laki-laki, wah bagus. Kamu sudah cara responmu itu seperti laki-laki yang sejati. Teruskan, anakku. Berani tegas, berani mimpin, berani beda pendapat, main dengan fisik, misalnya sepak bola, atau kotor-kotor pun oke, dia berani. Saya pun setelah itu tentunya harus cuci tangan dan mandi, diteguhkan. Tapi kalau sang ibu melarang, anak laki-laki, kamu ini ayo masuk rumah, bantu ibu di dapur. Udah pokoknya pulang sekolah hanya di rumah aja. Tuh, main boneka misalnya. Atau itu hal-hal yang identik dengan wanita. Nah, itu akan mendistorsi anak itu. Sementara juga anak perempuan, dia ingin menyenangkan ayahnya. Ayahnya nggak mengerti batasan. Dia ajak semua aktivitas laki-laki, diminta anak perempuan itu naik. Ayo, panjat genteng. Ayo, kamu jadi tukang, jadi ini, jadi itu. Yang sebenarnya itu identik dengan peran jenis laki-laki. Jadi kalau ngomong, kamu nggak usah pakai rok. Jelek rok itu, membatasi. Perempuan itu lemah. Yang hebat laki-laki. Sepun kamu fisikmu perempuan, jadilah seperti laki-laki. Kalau orang tua melakukan seperti itu yang lawan jenis, itu bisa mensabotase tahap-tahap yang sebelumnya. Mengacaukan identitas seksual mereka. Tepat. Jadi tepat seperti katakan Pak Daniel, mengacaukan. Jadi mengalami penyimpangan kanan dan kiri. Nggak garis lurus lagi. Seandainya anak-anak kita itu mulai kacau tuh identitas seksualnya, kira-kira apakah mereka bisa sembuh, Pak Sindu? Maksudnya, apakah kita ini bisa menolong anak-anak kita atau rekan-rekan kita itu untuk mengalami pemulihan? Ya, itu memang bergantung kepada tahap usianya. Justru cinta yang utuh, sekali lagi, yang kita bahas ini adalah masa yang sangat menentukan. Kalau itu terjadi kegamangan di masa 0 sampai 10 tahun, ya sampai 12-15 tahun, lebih ada peluang untuk kita melakukan pengupayaan, merekonstruksi, membangun ulang. Sekalipun tentu nggak semudah itu mengembalikan apa yang sudah terlanjur terbentuk, tapi lebih ada harapan. Maka kembali peran ayah, peran ibu sangat vital. Oke, untuk menegaskan kembali, tadi sudah dijelaskan tentang penyebab ketertarikan sejenis itu, yaitu cinta yang utuh dari orang tua kandung jadi dapat. Kemudian bagaimana dengan penyebab yang lainnya, Pak Indo? Apa yang menyebabkan ketertarikan sejenis itu? Yang kedua yaitu adalah ini Pak Daniel, pelecehan seksual di masa anak-anak. Jadi anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, bagi anak laki disodomi, bagi anak perempuan mengalami pelecehan seksual, ya dari mungkin sesama perempuan ataupun lawan jenis laki-laki dewasa yang tidak bertanggung jawab atau laki-laki remaja. Nah, ini rawan untuk anak masuk kepada seks dini karena pengalaman seks di masa anak itu mencetak jiwa anak, menimbulkan sensasi tertentu, kenangan tertentu. Sehingga kita lihat beberapa kasus mereka yang mengalami ketertarikan sejenis beberapa mengalami ini pelecehan seksual. Dan yang ketiga yaitu adalah pengaruh buruk dari lingkungan. Yang inilah yang selama ini faktor yang ketiga ini yang paling digembar-gemborkan oleh gerakan-gerakan di Indonesia yang anti LGBT. Hati-hati, komunitas ini lagi menjaring massa, ada brosur, ada tawaran-tawaran, ada pembukaan, pendaftaran keanggotaan, klub-klub. Tapi ini sebenarnya salah satu kemungkinan, bukan satu-satunya. Jadi ketika anak mulai masuk masa remaja, dewasa, dapat lingkungan yang mempengaruhi, mungkin mereka bisa mendapat pengaruh. Tetapi ini saya mau katakan, faktor yang utama dan terbesar penyebab ketertarikan sejenis termasuk cara menangkalnya itu di hal pertama tadi. Keluarga itu. Cinta yang utuh, 0 sampai 12 tahun. Ya. Itu yang pertama dan utama. Ya. Kalau anak mendapatkan secara melimpah cinta yang utuh itu, dua sisi tadi itu, termasuk pendidikan seks yang sesuai tahap usia anak, bahkan kemudian diteruskan di masa SMA, sudah ada ini perlindungan. Termasuk kalau anak mengalami
pelecehan seksual, karena sudah ada cinta yang utuh, yang sudah, sedang, dan akan terus diterima sang anak, pelecehan seksual ini bisa dipulihkan dari dampak-dampak traumanya. Asal orang tua mendampingi dengan konsisten. Ibaratnya cinta yang utuh dari kedua orang tua itu seperti bantal, matras, Pak Daniel. Anak mengalami hajaran, kekerasan fisik, kekerasan emosional, dibullying, dikata-katain. Mereka lebih bisa tahan begitu ya? Iya, betul. Ada daya dukung, daya lentur, daya pegas. Ya. Termasuk pengaruh burung ingwan, EGP. Artinya emangnya gue pikirin, nggak ngaruh, anak orang saya ajarin. Ini yang benar, yang ini keliru. Pornografi itu salah. Kenapa salahnya dijelaskan? Anak artinya meyakini itu lewat sebuah proses pendidikan seks secara bertahap sesuai usia. Akhirnya dengan pengaruh dia tahu pilih pergaulan, tidak ada lagi namanya atau lebih kecil kemungkinannya salah pergaulan, karena sudah bagian dari cinta yang utuh yang ada sisi edukasi seks itu. Jadi kenapa hal yang kedua pada seksual menjadi ketertarikan jenis atau seks luar nikah? Kenapa pengaruh buruk lingkungan akhir membawa dia menjadi orang yang tertarik sejenis? Itu karena yang pertama, faktor pertama memang lalai, tidak diisi oleh kedua orang tua kandung, sehingga yang kedua ketiga melejaklah karena yang pertama tidak lulus uji sang anak ini, tidak lulus terpenuhi kebutuhan dasar anak ini. Jadi memang untuk menangkal pengaruh yang buruk dari lingkungan memang dibutuhkan cinta yang utuh dari orang tua, begitu Pak Sindu ya? Ya. Tapi sekarang untuk mereka yang sudah jatuh ke dalam cinta sejenis, bagaimana mereka bisa sembuh? Menurut Pak Sindu bagaimana melihat persoalan ini? Bagaimana menolong mereka? Pertanyaan ini buat saya seperti diabetes. Apakah diabetes bisa disembuhkan? Kalau seorang dokter mengatakan kepada seorang pasien, Bapak, Ibu, wah ini diabetes Bapak Ibu nih. Maaf saya katakan ini ya. Ini memang hasilnya menunjukkan Bapak sudah diabetes, Ibu sudah diabetes. Secara medis, apakah bisa disembuhkan? Katanya harus minum obat terus kalau mau sembuh. Katanya Ya, saya dengar begitu. betul ya. Minum obat terus kalau mau sembuh. Dengan kata lain, tidak bisa disembuhkan. Karena obat harus terus-menerus diminum seumur hidup dan mengubah gaya hidup. Pola makannya, 3 kali makan, 2 kali snack di tengah-tengahnya. Aktivitas fisik, olahraga perlu ada, tidur atau istirahat yang cukup, mengatur jumlah kalori, itu perubahan gaya hidup. Tapi sesungguh-sungguhnya secara medis hampir tidak mungkin untuk sembuh total dari diabetesnya. Tapi dengan pola hidup yang sehat, maka diabetesnya itu dalam wilayah terkendali, terkuasai, tidak sampai parah dan tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Demikian pula soal orang yang sudah masuk di usia remaja, di usia dewasa awal, sudah masuk kepada ketertarikan sejenis, secara hukum manusia dia tidak bisa hilang sama sekali ketertarikannya itu. Nah, dalam ini ada 2 kemungkinan Pak Daniel. Yang pertama, baru sebatas ketertarikan seksual. Tapi yang kedua, tahap yang lebih lanjut, dia sudah menjadi perilaku. Sudah melakukan perilaku seks sejenis. Hubungan seks. Nah, ini ada 2 model. Tapi kedua-duanya, itu kalau sudah muncul di masa remaja, sesungguhnya dia sudah dalam arti tertentu telanjur. Tapi bisa ditangani, dipulihkan, supaya orang demikian tidak sampai masuk dalam pusaran perilaku seksual sejenis. Jadi beberapa malah akhirnya bisa menikah, memilih untuk menikah dan memiliki pernikahan bahagia. Sekalipun godaan-godaan untuk melakukan berfantasi seksual dengan sejenis masih ada. Tapi itu bukan lagi menjadi isu yang besar, tapi menjadi isu kecil yang terkendali dalam hidupnya. Pak Sindu, adakah firman Tuhan yang ingin dibagikan berkaitan dengan topik pada saat ini? Saya bacakan Pak Daniel dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bunyinya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa bapak-bapak
pria-pria dewasa yang memiliki anak-anak diminta Tuhan berperanan aktif di dalam takut akan Tuhan. Dan ini memang, Pak Daniel, dunia pengasuhan anak, dunia psikologi, dunia keluarga sangat membuktikan secara sains dan secara penelitian di lapangan bahwa ayah yang hadir secara emosional, berelasi, meneguhkan anak laki dan anak perempuan termasuk di masa 12 tahun pertama, rata-rata anak-anak laki dan anak-anak perempuan ini memasuki masa SMP SMA dengan kemantapan diri. Yang pertama, mereka punya daya juang menghadapi tantangan kesulitan, tidak gampang nyerah, tidak sampai putus sekolah, mau bertanggung jawab. Yang kedua, mereka tidak cepat pacaran dini. Pacaran dini itu lebih banyak di usia SMP terjadi. Kenapa? Kekosongan kehadiran dari ayah secara emosional. Sehingga mereka merindukan figur laki-laki. Terutama yang anak perempuan merindukan figur ayah yang tidak didapat. Akhirnya ada yang mengajak pacaran, dia mau aja. Karena itu yang kosong dalam jiwanya. Akhirnya pacaran dini tanpa disadari bisa lebih mungkin masuk ke seks dini. Sementara anak laki-laki, karena dia mendapatkan peneguhan dari ayah, selain juga ibu berperanan, dia pun tidak perlu merasa cepat-cepat punya pacar. Dia akan eksis menikmati pertemanan sebaya, khususnya yang sejenis di masa SMP SMA. Sehingga UMI terjawab. Dan ini membuat anak ini mantap. Sehingga inilah yang dibutuhkan ayah-ayah. Mari kita mengerjakan bagian kita sejak anak usia dini, konsisten sampai anak masa remaja. Maka kita akan melahirkan anak-anak yang diberkati. Bukan anak-anak yang dikuasai oleh amarah. Terima kasih banyak Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Counseling, dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang LGBT bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.